Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya bertugas di SD Negeri 006 Sungai 4, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Inhi Riau. Saat ini saya sedang aktif sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Terbuka Pekanbaru Riau. Kali ini saya akan membahas diskusi pada pertemuan pertama pada mata kuliah studi komparatif, di mana di sini saya akan membahas artikel 1 dan artikel 2 pada sesi 1.1 dan sesi 1.2 dengan judul Membangun Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Mewujudkan Program Sustainable. Kemudian artikel yang kedua yaitu analisis dampak pembangunan infrastruktur pendidikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak-anak di wilayah perdesaan. Pertanyaannya yaitu satu, bagaimana menurut Anda apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Yang ketiga, menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Baiklah, saya akan membahas artikel yang pertama. Menurut saya, sebagian besar permasalahan pendidikan yang dijabarkan dalam artikel tersebut juga terjadi di lingkungan sekolah saya. Persamaannya yaitu dilihat dari kualitas sarana dan prasarana. Sekolah kami memiliki keterbatasan dalam fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan yang kurang lengkap, serta akses teknologi informasi yang kurang memadai. Hal ini sejalan dengan isi artikel yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah di daerah tertinggal masih mengalami kendala sarana dan prasarana. Selanjutnya, distribusi guru yang tidak merata. Di daerah kami, jumlah guru masih terbatas. Hanya terdapat guru-guru bidang studi beberapa orang serta guru-guru kelas. Kemudian rendahnya prestasi siswa. Beberapa siswa mengalami kesulitan belajar akibat keterbatasan sumber daya dan rendahnya motivasi yang berimbas pada prestasi mereka. Perbedaan yang bisa saya simpulkan yaitu yang pertama, kehadiran program pemerintah. Seperti di sekolah saya, itu ada beberapa program seperti BOS, Bantuan Operasional Sekolah, dan program Indonesia Pintar. Ini sudah cukup membantu dalam meringankan beban biaya pendidikan. Meskipun belum maksimal, ini mungkin berbeda dengan daerah-daerah 3T yang sama sekali belum terjangkau program tersebut. Perbedaan selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Keterlibatan masyarakat sekitar dalam mendukung pendidikan di sekolah cukup baik. Misalnya dalam kerja bakti atau pengadaan fasilitas sederhana. Ini mungkin tidak ditemukan di daerah yang secara geografis sangat terpencil. Saran saya sebagai pendidik di lingkungan SD Negeri 006 Sungai 4 yaitu pemerataan infrastruktur pendidikan seperti investasi dalam pembangunan sekolah yang layak di daerah pelosok harus menjadi prioritas, termasuk akses internet dan teknologi informasi agar tidak tertinggal dalam pendidikan digital. Keterlibatan komunitas dan tokoh lokal, di mana peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat dimaksimalkan dalam menyampaikan pentingnya pendidikan, terutama di lingkungan sosial yang masih memprioritaskan kerja daripada sekolah. Isi artikel sangat relevan dengan modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar yang membahas perbandingan sistem, kualitas, dan tantangan pendidikan dasar antar negara. Beberapa keterkaitan penting adalah pertama,
Ketimpangan akses dan kualitas. Artikel menggambarkan ketimpangan pendidikan di Indonesia antara daerah perkotaan dan perdesaan. Hal ini juga menjadi topik dalam modul 1 di mana negara-negara maju seperti Finlandia berhasil mencapai pemerataan pendidikan yang sangat baik. Peran pemerintah dan kebijakan. Modul 1 menekankan pentingnya kebijakan pendidikan nasional yang kuat. Artikel ini juga menyinggung berbagai program seperti SATAP dan SM3T sebagai upaya pemerintah meningkatkan akses dan kualitas, meski pelaksanaannya belum merata. Kualitas guru dan profesionalisme. Salah satu fokus modul 1 adalah pengembangan profesi guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan. Artikel ini juga menyampaikan bahwa rendahnya profesionalitas guru dan distribusi yang tidak merata menjadi penghambat utama di Indonesia. Kesimpulan dari artikel pertama, yaitu artikel ini sangat menggambarkan realita pendidikan di Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan. Pengaitan dengan modul 1 BMP Studi Komparatif memperkaya pemahaman kita mengenai posisi Indonesia dalam peta pendidikan global. Sebagai pendidik, kita harus aktif dalam memberikan solusi lokal sekaligus memahami arah pembangunan pendidikan yang berkelanjutan secara nasional dan internasional. Kemudian untuk artikel yang kedua, di mana terdapat persamaan seperti akses geografis. Sebagian siswa masih harus berjalan kaki cukup jauh untuk sampai ke sekolah karena belum semua wilayah terjangkau oleh transportasi umum yang layak. Sarana prasarana terbatas. Beberapa fasilitas seperti sarana olahraga, ruang kelas, dan perpustakaan masih belum optimal. Kesenjangan kualitas guru. Ada keterbatasan dalam pelatihan berkelanjutan bagi guru, terutama terkait pembelajaran berbasis teknologi. Perbedaannya yaitu di daerah saya, pembangunan infrastruktur pendidikan sudah cukup merata. Setidaknya sudah tersedia sekolah dasar di setiap desa. Namun kualitas pengajaran dan teknologi pembelajaran belum merata. Anak-anak tidak sepenuhnya putus sekolah, tetapi tingkat kehadiran bisa terganggu oleh faktor sosial ekonomi keluarga, bukan semata-mata hambatan geografis. Beberapa saran yang bisa diimplementasikan. Yang pertama yaitu pemerataan pelatihan guru. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus lebih aktif memberikan pelatihan rutin kepada guru, khususnya di daerah perdesaan. Pelatihan tersebut perlu mencakup metode pembelajaran kontekstual, penggunaan teknologi, dan pendekatan berbasis budaya lokal. Peningkatan infrastruktur transportasi dan teknologi. Pemerataan pusat dan daerah, pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memperbaiki akses jalan, menyediakan transportasi sekolah gratis, dan memperluas jaringan internet di wilayah perdesaan. Isi artikel ini sangat relevan dengan modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar yang membahas tentang disparitas pendidikan, pemerataan akses, dan upaya peningkatan kualitas pendidikan di berbagai negara. Kaitannya antara lain dalam modul dijelaskan bahwa negara-negara berkembang umumnya menghadapi tantangan yang sama, yaitu ketimpangan antara daerah kota dan desa dalam pendidikan. Artikel ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana kebijakan infrastruktur dan pelatihan guru dapat berdampak langsung pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Modul menekankan pentingnya perbandingan sistem pendidikan untuk melihat strategi mana yang berhasil. Artikel ini memberikan contoh konkret dan dari berbagai studi yang menunjukkan bahwa intervensi seperti pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan kebijakan pendukung dapat mengurangi kesenjangan pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada diskusi 1 kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.